Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. Masih bersama gua Renofrianus, kapten dari kapal ini, dan Cancil. wah, lu lihat ada suara-suara berisik. Itu Galela Company pasti. Galela Company, karena kita masih ada di tempat paling One Piece, tentu saja di One Piece Cafe. Ini bajunya gua. Anjay. Mantap, karyawan, Ordal. Kalau lo lihat di belakang, ini Galela Company lagi bikin sesuatu yang sangat membuat Nakama bahagia. Akan ada sesuatu di haluan sana. Bener-bener di belakang kita ya. Sebentar lagi Nakama akan jadi. Ya, jadi kalau kalian pengen datang ke One Piece Cafe, melihat wujud dari kapal yang sangat kita cintai, bisa datang ke sana karena akan ada sesuatu yang dijual juga. Jadi mendingan datang aja ke One Piece Cafe. Gitu. Nama kapalnya mirip nama podcast kita. Betul. Sama ini sih. Ini kita masih suasana Ramadan. Jadi belum bisa menyajikan apapun. Ya, betul. Tapi kalau kalian datang ada menu khas puasa ya. Bener, ada menu bukber juga. Gitu. Oke, Nakama, ini lagi-lagi Oda membuat kita takjub ya. Takjub. Ini versi, maaf ya Nakama, saya masih sariawan. Sariawan mulu dia. Ini versi mengerikan dari mural yang kita lihat. Ya. Versi mural tuh kayak terkejut ya. Terkejut. Takjub, kagum. Kalau ini takut. Ini kayak ngeri. Ini apa ya? Kayak Kanjuro ya. Misalnya Kanjuro kan gambarnya bisa hidup. Kanjuro. Ini sesuatu yang bisa hidup, wujudnya tuh kayak kartun tapi serem gitu. Serem. Wah, gila banget sih, ini chapter yang cukup gokil sih. Iya. Tapi sebelum kita membahas itu, ada berita yang baru nggak? Berita yang baru apa ya? Oh, ini paling ya. One Piece episode 1000 berapa lupa ya gue ya. One Piece animenya akan tayang tanggal 6 April. Betul. Aduh, jadi buat para nakama siap-siap. Apalagi yang anime watchers only. Gitu. Posternya juga udah ada. Nggak mungkin anime watchers only karena dia ngikutin kita pasti ada beda chapter. Benar. Nggak mungkin. Posternya juga udah ada, bagus banget. Gambarnya juga menarik ya. Iya, menarik. Kayak Egghead gitu ya. Iya. Gua nggak sabar menantikan ini sih, flashback Kuma dalam bentuk anime. Wah, nangis internasional, nangis berjamaah. Sama wujud Gorosei pas berubah jadi monster dalam bentuk anime. Auranya, hakinya, gila sih. Asap-asapnya. Wah, abis Magic Circle. Aduh, kayak gimana tuh? Ini kayaknya akan jadi salah satu anime yang terbaik karena dipersiapkannya setengah tahun ya. Setengah tahun. Jadi Nakama bersiaplah untuk terkagum-kagum. One Piece. Gila. Tuh. Gua yakin ketika Gorosei muncul versi anime, internet breakdown. Wah, pastinya. Pas versi Kuma, flashback, internet menangis. Gila. Internet breakdown juga karena memang Gorosei pemerintah dunia yang suka biasa menutup informasi ya. Bener. Nah, kalau kalian Nakama ngincer dari anime terbaru ini, momen apa yang kalian nantikan? Tulis di kolom komentar. Sebelum kita bahas chapter, jangan lupa subscribe juga channel YouTube ini. Ternyata kamu ibu di subscribe minimal ceban lah, bikin ceban dulu nih, ini masih 4 ribuan nih. Tolong Nakama, kemampuan kalian mengumpulkan aliansi. Tolong dong, karena ini kapalnya udah mau berlayar. Bener. Kita juga dari kapal sih sebenarnya. Biar podcast ini bisa terus berlayar. Betul. Subscribe dulu yang banyak, share sebanyak-banyaknya ke nakama-nakama kalian. Minimal ceban biar kita bisa bahas terus dan mungkin ada banyak produk-produk One Piece di sini. Ini mejanya masih kosong nih. Boleh brand apa masuk sini ya? Jangan lupa juga di follow Instagramnya Podcast Sunny Go. Boleh juga follow Instagramnya cancil.chan. Instagrammu juga boleh karena Cancil suka bikin teori-teori dan kita bisa sering bikin konten bareng ya. Terkait One Piece. Gitu. Demi kalian. Bener. Nah, buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Buat yang belum, tolong di subscribe ya, oke? Kalau gitu Nakama langsung saja buka Manga Plus-nya, jangan di situs lain karena ini adalah situs yang resmi ya. Buka Manga Plus-nya karena kita akan membedah chapter 1142. Dengan judul apa? What I'm Afraid of.
Yang aku takutkan ya? Yang aku takutkan. Gila, ini bener-bener apa ya gua tuh membayangkannya ya. Ini sering muncul di beberapa anime tentang mimpi buruk yang lahir. Kayak contohnya di film zaman dulu juga ada Freddy Krueger. Itu untuk memunculkan dia, Benar. lu harus tahu ada Freddy Krueger. Betul. Lu harus takut sama Freddy Krueger. Yes. Terus nanti pas gue ngeliat adegan anak kecil yang tidur bawa jalan itu kayak ini cerita-cerita di zaman dulu ya. Bahkan di Black Clover juga pernah ada anak kecil yang diculik dengan cara ditidurkan. Oh, ditidurkan juga. Gitu. Sama metodenya ya. Sama, by the way. Modus operandi. Nakama kalau ada suara gerinda atau apa, ya kita lagi di kapal. Iceberg itu lagi. Ya. Gitu. Jadi buat gue ini sebuah chapter yang bener-bener mengerikan dalam arti yang berbeda. Kayak lu bayangin gak sih ada anak kecil diculik? Itu buat gue. Ya karena konteksnya anak di bawah umur ya. Anak di bawah umur. Benar. Karena One Piece sendiri sebenarnya komik bajak laut ya. Oh, bajak laut. Sebenarnya nggak aman-aman banget. Bener, Gitu. Ada bener. kekerasan, ada kadang agak sensual gitu kan. Ada yang mengerikan, darah segala macam. Tapi karena ini konteksnya anak-anak, ini agak berbeda. Jadi lebih mengerikan. Masalahnya anak kecil di sini tuh anak Elbaf di sini sudah tidak punya jiwa warrior lagi. Iya. Sudah jadi Gen Z. Betul. Jadi bener-bener maunya belajar, damai dan lain-lain. Nggak salah sih sebenarnya ya. Nggak salah, Tapi nggak salah. karena mereka tuh sudah menurunkan darah prajurit raksasa, harusnya itu tetap ada ya. Bener, tetap membara. bener, Apalagi bener. Elbaf itu terkenal sebagai suku yang kuat. Gue sih berharap nanti ketika Topi Jerami pergi dari Elbaf, semua anak-anak di sini tuh bener-bener punya jiwa warrior lagi. Kayak waktu di Tugasnya Usap, gue mau itu tugas Usap. Oke, kayak waktu di Fishman Island, semua anak-anak takut sama manusia. Tapi pas Luffy pergi, mereka ingin berteman dengan manusia. Jadi semoga itu terjadi ya. Bahkan Shirahoshi ya, Shirahoshi. penakutnya mau naik ke atas. Iya, iya, mau ke iya. level ya. Nah, ini menarik. Akhirnya cover story memperlihatkan Yamato muncul. Ini sudah diprediksi dari awal dan Sudah pastilah ya. Dan gue dari awal yakin kalau Yamato itu emang di atas Robiropo, jauh. Itu kuat banget Yamato. Dan pasti muncul karena memang ini kan cover story Yamato. Aneh banget kalau dia nggak muncul untuk menyelamatkan. Dia menyelamatkan Ulti dan Page One, Iya. meskipun tidak bermaksud seperti itu. Tidak, jadi sebenarnya agendanya dia adalah menyelamatkan para gadis-gadis yang diculik Dan Katana. dan katana. Karena tugasnya Yamato adalah keliling kuil Iya. dan meletakkan katana, gitu. Kayaknya nanti pas dibantai, tanpa sengaja menolong, akhirnya Ulti dan Page One berterima kasih. Iya. Jadi mau nemenin dia. Yes. Dan Yamato kayak, hah? Gua nggak mau nolongin lo kok, Iya. gitu kali ya. Wah ini seru sih kalau dia punya Nine Roads kabar sendiri. Seru banget ini. Dan dia jadi kapten kapalnya sendiri ya. Iya. Akhirnya dia nggak bergabung sama Luffy, tapi jadi aliansi ya. Aduh, sayang. Gila, satu kali Thunder Bagua. Tapi emang Wusu harusnya, Gue lebih suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu menjaga nama jurus bahasa Jepang. Itu lebih bagus. kalau ini apa? Thunder Bagua? Ini Raime Hake kan? Iya. Tuh kan, bener. Ini Thunder Bagua. Oh. Gue lebih suka Raime Hake. Oke. Gue kurang bener. suka. Thunder Bagua gue kurang suka. Raime Hake. Ini sudah volume 28 ya, kira-kira 20 lagi kelar lah. Iya. 15 lagi lah. 15, 10 ya. Iya, boleh ya. 15 atau 10 lah ya. Tapi dia agak lambat ya plotnya ya. Lambat, Yang lambat. lain cepet deh. Gue penasaran nih. Jangan-jangan ini bisa sampai 50. Waduh, kelamaan Karena sih. lambat ini plotnya. Tapi gue penasaran ending dari story-nya Yamato nih apa? Apakah Kalau benar-benar gue tetap mikir Pluton Gue tetap sih. mikir Pluton. Itu paling Kayak misalnya di jalan sama Ulti, sama Pejuan, tiba-tiba yang ke bawah tuh. Iya. Kuil terakhir misalnya ada di bawah. Dan itu adalah kayak Pluton yang lagi disembunyikan di dalam Wano. Serem Kayak- banget ya ini si Galila Company lagi. gak apa-apa. Ini Frankie mengawasi dari sini ya. Ada Frankie itu nah. Aman. Jadi sebenarnya kayaknya memang inti dari sini tuh Pluton ya. Pluton. Oke. Lanjut halaman pertama. Langsung dikasih ketakutan pertama yaitu Jormungandr. Gue selalu susah gue bahas nama ini. Iya, emang karena bukan bahasa kita. Jormungandr. Iya. Ada yang unik nih dari sini nih. Apa? Lihat bentuknya mirip apa. Ini udah pernah dimunculkan di One Piece. Yang atas, bukan yang bawah. Yang siluet doang ya, siluet. Oh iya Gak ya. ada hubungannya sih sama ini. Kayak ini ya. Siluetnya. Ini ada. Kayak ini enggak sih? Apa ularnya Orochi enggak sih? Ular Orochi mirip. Sama mirip ini juga Nola ya? Iya, Nola mirip. Tapi ada rambutnya gini. Mirip apa? Kapal. Kapalnya siapa yang ada? Oh, kapal Shanks. Mirip juga, tapi bukan Shanks. Hancock. Bukan, mirip Siapa? juga Dragon.
Oh, Kapalnya kayak gini. banyak yang pakai naga sistemnya. soalnya. Iya, kapalnya seperti itu. Banyak sih naga. Iya. Jadi tapi sebenarnya pas gue ngeliat naga ini gue agak kaget kok naganya mukanya kocak. Iya, karena ya tadi seperti yang Arya bahas di awal. Gue belum paham waktu Ini baca awal. konteksnya adalah anak-anak. Iya kan awalnya kita belum nggak tahu kan. Kita belum tahu. Kayak ini kenapa kocak mukanya ya? Iya. Kita bahas dulu ya. Pak Guru tolong, Bu Guru tolong. Jadi anak kecil minta tolong. Di halaman sekolah ada ular raksasa Jormungandr itu pasti. Nah ini kayak apa ya? Oda juga kayaknya ngecengin kita nih. Para nakama yang selalu berteori Loki itu Jormungandr, Fenrir kayak nih anak. Cerberus bukan. Cerberus Teach ya tadinya orang. Teach. Kayak ini anak-anak doang yang ngebahas kayak gini. Iya. Orang dewasa nggak ada. Ya nggak apa-apa karena kita juga Nggak masih apa-apa, anak-anak. kita masih anak-anak, nggak apa-apa. Kita masih childish. Buktinya kita ngebahas Jormungandr dan Fenrir. Iya, Jormungandr dimunculin. Terus ular pertanda akhir pekan. Masih ngelawak. Bukan ngelawak sih, dia emang nggak tahu aja ya. Anjir akhir pekan, yang benar akhir zaman tahu dia akan makan gue belum kita. ngecek bahasa Jepangnya ya. Gue nggak tahu, tapi bahasa Indonesia lebih masuk akal menurut gue kan. Emang yang Inggris kan apa? akhir pekan ya. Maksudnya akhir zaman. Masuk tuh pannya. Iya. Kalau di bahasa Inggris end to the week, you mean Saturday. Kamu pikir hari Sabtu, itu kan akhir pekan. Nggak kurang lucu menurut gue. Tapi kita nggak tahu bahasa Jepangnya apa ya. Iya, ini joke sebenarnya ya. Iya, jadi akhir pekan di sini nih Sabtu. Iya. Kalau di sini akhir pekan maksudnya akhir zaman. Iya. Gitu. Nggak ada lucu ya Saturday ya. Tidak terlalu lucu. Nah, di sini anak kecilnya pada ketakutan ya. Bener-bener beda dari ras Elbap yang kita tahu selama ini. Bener-bener pengecut ya, lari semua ini. Ini bukan warrior nih ya. warrior. Dia akan memakan kita, kabur, semuanya cepat masuk ke dalam gedung sekolah. Yang menghalangi adalah Ange. Gurunya ya. Ntar gue punya sesuatu teori tentang Ange. Kita berdua ya, ntar kita bahas di akhir video. Ini kalau kita lihat semua pada pakai helm, pada kabur semua, tidak ada yang aneh di panel ini. Tapi ularnya Ini memang mirip ini loh. bentuknya kartun ya. Kartun, karena kepalanya gede, badannya seperti itu, jadi mirip musuhnya Mario. Ya. Apa namanya? Ini Piranha Plant. Iya. Iya. Mirip. Ya serem sih, gede banget. Serem. Sekolah Walrus, ruang guru. Tapi sebelum kita bahas, kalau ini bener-bener pas gue mikir, anjir kalau ini beneran Jormungandr tidak sesuai ekspektasi gue karena harusnya lebih besar dan lebih mengerikan dari ini aslinya. Ya, enggak, kalau menurut gua ada. Ini kan cuma ini doang. Bener. Versi anak-anak. Makanya gitu. kan kita belum tahu. Kita belum tahu. Pas baca awal tuh gue merasa, betul. kok Jormungandrnya cukup banget Cukup ya. banget. Gitu. Semuanya sih nanti cukup banget, tapi tetap Iya, serem. Tetap serem. Kita buka halaman kedua. Ini ruang Walrus, sekolah guru, ruang guru. Iya. Sekolah Walrus. Kita akhirnya dikasih lihat guru-guru lain ya. Selain Ange. Gue gak tahu pelafalannya gimana, tapi gue bacanya Ange-Ange aja. Gawat, ada ular raksasa. Apa itu ular buas dari Underworld, Niflheim? Iya. Kenapa bisa ada di Midgard katanya? Wah, ini ada guru matematika namanya Blade. Tolong. Blade ini kayak ini ya, kayak Beast Pirates atau Kid Pirates ya. Iya, keren ya. Keren. Apa di Oni karena dia punya tanduk. Tapi kalau ras Ancient Giant kan segede Loki. Iya. Kalau ini kan segede normal Kaido, Iya, gede lah. mungkin. Oni ya, dia ada tanduk soalnya. Ini dia guru matematika ya, Blade. Tolong guru matematika, Blade ajarin pemimpin. Karena gue kayak ada yang nggak bisa ngitung gitu. 10 tambah 2, 11. Nggak mungkin lah, pemimpin bisa lah. 8 tambah 2, 11. Itu di mana? Di negeri mana itu? Enggak lah. Mungkin dia nggak diajarin sama guru Blade. Iya. Tolong ya, biar 8 tambah 2 tuh 10, bukan 11 gitu ya. Tolong, Blade ajarin lah. Boleh lah, nggak nyebut nama soalnya. Iya. Cepat panggil para bos kemari. Ini Kiba, namanya Jepang banget ya. Oke, Kiba. ini ada yang unik nih, ada info sedikit. Kiba adalah bahasa Jepang untuk taring kan, cakar. taring, betul sekali. Ini Untuk kalau ini gading. Di Naruto kan Kiba tuh yang punya anjing. Betul. Makanya ada Akamaru sama Kiba, bener. Betul. Nah, Kiba di sini adalah walrus. Sepertinya Kiba di sini adalah Ming ya. Kayaknya Ming ya. Tapi Ming itu atau kan buah iblis Kiba. Walrus pasti itu Inu-Inu. Pasti enggak. masuknya Inu-Inu model walrus. Walrus tuh mamalia ya? Mamalia. Oh, kalau mamalia. Kayaknya masuknya Inu-Inu deh masuknya. Kalau walrus mamalia berarti memang bisa Karena kalau di Indonesia bilangnya anjing laut kan. Anjing berarti Inu-Inu. Iya. Tapi itu mamalia kan, bener? Mamalia, Ming bisa. Iya. Kalau burung nggak bisa ya. Makanya Morgan bukan Ming. Bukan. Ming itu adalah mamalia doang Mamalia, ya? benar. Kalau dia Ming, lucu Mamalia sih. dia. Lucu sih. Kalau dia pemakan buah iblis. Apakah dia Ming pertama yang raksasa?
Karena Nekomamushi dan Inuarashi tidak sebesar ini. Iya, gede tapi nggak sebesar ini. Iya. Iya. Terus ini ada guru bahasa. Guru bahasa. Pustakawan, Ange. Pustakawan, librarian. Iya ya. Mukanya sih terlihat cupu ya. Anak-anak bisa keburu terluka sebelum mereka sempat kemari. Iya. Pak guru, ular itu kan makan Aegir. Anjir, namanya nama elbaf tuh gue suka deh. Keren banget. Namanya bener-bener Nordic semua ya. Nordic semua. Wah, ini gila sih. Ini panelnya gila sih. Ya kan, ini Mario banget. Ini gue suka banget sih. Ini si walrusnya lari, si Kiba. Palunya juga kayak ini ya. Kayak palu yang beneran palu ya, ada buat nyabut paku. Bener. Tapi sebenarnya yang buat nyabut pakunya ini sebenarnya calingnya dia. Caling. Calingnya dia. Minggir kalian semua. Dipukul, jebret. Anjir, keren banget sih ini. Mental ke atas, palanya ke atas, langsung Saul dari atas. Maaf terlambat, minggir semua. Final exam. Anjir, tugas akhir. Tugas akhir, ujian akhir. Punch, jebret. Anjir, ditonjok nih gila banget sih. Iya. Kemampuan Saul tuh memang, kita harus ingat ya, di Ohara dia bisa ngangkat kapal yang berkali-kali lipat lebih besar daripada dirinya. Gila banget. Jadi dia mantep lah. Bung, ditonjok, seru banget ini. Bes, anjir. Pada kaget semua dan ini lucu sih, mantan anggota kelompok bajak laut prajurit raksasa Kiba. Jadi kemungkinan memang dia ini mantan anggota dari Dory dan Brogy. Sebagai apa ya? Apa kira-kira? Dia tadi Arkeolog kali ya? Mungkin arkeolog. Karena mungkin. pintar. Mungkin ya. Benar. Pak Kepala Sekolah, aduh pinggang gue, thank you Saul, maaf sudah merepotkan. Nah, apakah, tapi dia terlihat lebih tua. Terlihat lebih tua. Apakah memang benar-benar dari Dory dan Brogy atau dari Jorul? Karena tua kan? Iya. Maksud gue, Dory dan Brogy hitungannya masih... Nah, yang unik, ini nggak setua itu lah? Iya, yang unik di One Piece Wiki, meskipun itu nggak canon ya, mereka tuh memasukkan Jorul dan Jarul itu di Dory dan Brogy. Maksudnya? Masuk di bajak laut tadi ya. Makanya gue nggak ngerti kenapa itu ada di situ. Masa? Iya, nih. Anjir, aneh banget. Makanya aneh banget nasi. Tapi kan One Piece Wiki itu tidak canon ya, karena itu Nakama, ini sebagai info, One Piece Wiki itu bukan resmi ya. Iya. Itu adalah sesuatu yang dibuat oleh fans yang berbaik hati mengumpulkan informasi di sana. Masuk dia di sini. Oh, Iya. aneh banget ya. Oh, ada ininya, ada penjelasannya. Apa? Previous generation. Oh, benar. Berarti di dalam dunia One Piece ada konsep bajak laut yang dilanjutkan. Iya, pertama tuh Jorul dan Jarul. Betul. Kedua Dory dan Brogy, ketiga baru ini ya berarti ya. Hajrudin. Baru ini ya berarti ya. Apa? Konsep yang dilanjutkan. Karena Iya. gue belum pernah dengar Roger Pirates ada Karena Next rasnya Gen. kali. Karena mungkin ras elbap ya. sedikit kali. Iya, Tidak iya, sebanyak benar, manusia, benar, jadinya selalu satu tuh. Iya, harus Makanya di ada dua yang generasi satu. baru kan. Iya. Mungkin yang lain benar-benar nggak mau jadi bajak laut ya. Iya. Iya. Karena dikit juga. Atau persaingannya susah. Lu benar-benar harus diuji yang, aduh maaf ya Nakama, gue pelafalannya agak susah, sariawan gue parah banget ini di ujung lidah. Nah, masalahnya Nakama, Kiba ini terlihat lebih tua dibandingkan Dory dan Brogy. Jadi gue curiga dia Berarti anggotanya Jarl dan Jorul. iya, ya, kemungkinan ya, karena dia jauh lebih tua nih. Iya. Pak Guru Saul, jangan dipikirkan, ini ular apa kata si Saul ya. Rupanya dulu Pak Kepala Sekolah juga prajurit ya. Ternyata gosip Pak Guru Saul luar biasa, memang benar. Dulu Pak Guru itu anggota Angkatan Laut kan, mereka pada kagum semuanya. Apakah di Midgard ada hewan kayak gini, kata Robin? Harusnya nggak ada, kata Saul ya. Dia ngumpet Harusnya ular biasa aja. Di janggut Saul ya. Iya. Sama Chopper. Gede banget kata si Chopper ya. Maaf ya anak-anak, kalian pasti sangat ketakutan. Enggak kok, makasih Pak Guru. Anjir, enggak. Ini sini kolon nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pak Guru Wolf telah, anjir, ini guru olahraga ada ya Wolf. Berdarah-darah. Kasian ya, yang dibantai justru yang logikanya paling kuat ya. Iya. Di dalam sekolah tersebut. Dalam sekolah Wolf, namanya keren nih Wolf. Keren banget. Berdarah-darah. Cuma desainnya nggak kelihatan kan banyak darahnya ya. Iya, Dan kurang terlalu kasihan. jelas. Nantilah kalau udah diobatin Chopper mungkin. Mungkin. Jangan pedulikan aku, cepat selamatkan anak-anak. Pak Guru Wilva dan yang lain sedang berjalan kaki entah kemana. Berjalan kaki. Wah, ini bingung nih berjalan kaki. Bukan ada komanya Pak Guru, Ilva dan yang lain. Oh, Ilva, sorry. Karena Ilva nama murid. Ilva nama murid ya? Nama murid. Lagi jalan kaki, sorry. Lu kalian temannya Luffy ya? Bener, langsung pada ketakutan. Karena Luffy pernah ngamuk. Ini kayak mundur teratur ya. Iya, langsung hormat ya. Benar.
Pak Guru Saul hati-hati katanya, jangan menyentuh anak-anak itu. Berarti kemungkinan kalau disentuh tidur. Oke. Konsepnya ketularan dari gini. Gila. Itu. Ke arah mana Ilva dan yang lain pergi? Ke arah pantai, Pak Guru. Ada apa dengan mereka semua? Mereka tertidur dan gak jawab panggilan kami. Tertidur orang di jalan kok, kata Robin kan. Wah, ini pada jalan gua serem sih. Gila, sleepwalking. Ini bener-bener, gua sering ngeliat adegan ini di beberapa anime ya. Iya. Anak kecil diculik dengan cara tertidur. Black Clover yang paling gua inget sih. Iya. Ada kayak gini juga, dan ini dia diarahkan sama ini ya, Gunko. Sama Gunko. Ada tanda panahnya di sana tuh. Makanya gue ingat kata-kata Shamrock di awal kalau kalian menggabungkan kekuatan. Iya. Ini kayaknya kombinasi nih. Sama ini sih. Kombinasi Sama kekuatan kayak mereka. ada mitologi ya. Nah, kalau mungkin bisa bantu riset juga. Ada cerita rakyat yang kayak gini, yang ditiup suling, dia pergi. Ya. Karena di Doraemon juga ada. Di Sailor Moon ada, di movie ada. Doraemon tuh pernah tuh. Tertidur dan anak-anak ada juga. Dia niup suling buat mindahin barang-barang bekas ke gunung. Iya. Jadi yang denger suling itu, Benar-benar. dia akan pindah jalan ke gunung gitu. Kayaknya nih, Ya memang konsep sleepwalking ini biasanya anak-anak Iya. yang diperalat ya. Peralat. Untuk diarahkan Iya, gitu. gila Malah sih. kadang biasanya nggak perlu tanda panah ini ya. iya bisa Nggak perlu udah dengan sendirinya. biasanya, dengan sendirinya udah kesana gitu. Tapi selain sebelum kita positifnya adalah di sini gue suka desainnya Oda. Bagus banget untuk desain anak-anaknya. Bagus banget, semuanya berkarakter. gemes. Anak gue didandanin kayak gini juga kayaknya gemes Lucu gitu. banget. Pakai helm Viking, baju kodok gini kayak Usop baju yang ketiga ya. Iya. Terus ada yang tidur juga. Yang samping mirip, yang belakang Usop mirip itu Hibari. Hibari. Gila. Lanjut ya. Kiba bukannya terlalu berlebihan kalau lu jadi pengen ditiup trompet tanduk. Ini tanda bahaya untuk warga Elbaf ya. Betul. Untuk mengingatkan seluruh negeri ya. Soal itu adalah situasi darurat, lihat ke hutan gitu. Pas lihat ke hutan, anjir. Jadi sambil niup ya, wong, ada monster yang muncul. Pas monster ini muncul, wah gue merinding nih. Ini apa nih, siluet apa nih? Dari mana mereka datang? Ini bukan saatnya menyembunyikan bahwa situasi sekarang sedang terjadi. Ini bukan saatnya menyembunyikan bahwa situasi darurat sedang terjadi. Ini berarti sangat besar ya, Iya. karena ini si Kiba dan siapa sih Blade ya? Iya. Kiba dan Blade ini kan raksasa. Ini bukannya Saul. Oh Saul dan Blade ya. Saul dan Kiba ini? Saul dan Kiba ini dari jauh. Ini perspektif itu kayak di ujung bukit ya. Iya. Dan itu masih segede gitu siluetnya. Bener. Ini gila masif ini. Ini gede banget. Ini Ini gunungnya Gunung Elbaf. Gunung Elbaf tuh beda ya mainnya. Ini gede Gila. banget berarti. Bahkan untuk ukuran yang jauh pun masih terlihat besar ya. Ini Gila jauh banget sih. loh. Jadi kayak ngelihat pertarungan Ultraman sama itunya ya. Iya. Anak-anak jatuh pingsan semua. Kenapa? Bertahanlah. Gue sama sekali nggak ngerti. Bangunlah kalian semua, tiba-tiba pingsan. Nah, ini gue ada sedikit kecurigaan. Jika dia ini digerakkan buah iblis, apakah mungkin suling yang ditiup itu mengganggu, mengintervensi kekuatan buah iblis itu? Jadinya pada jatuh. Gitu. Jadi kayak terganggu gitu kan. Nanti akhirnya kan bangkit lagi jalan lagi. Iya. Gitu kan. Atau ini semua perbuatan aneh. Dibikin tidur semuanya nih. Iya, Iya nggak sih? bisa. Kalau dia jahat ya. Iya, Karena gue iya. punya kecurigaan Ange ini jahat. Nanti gue akan bahas Ini ya. jahat deh. Jahat. Karena tuh ini kalau kita ngambil sudut pandang Conan, yang sedang dekat dengan murid-murid adalah Ange. Jadi bisa jadi dia menyuntikkan sesuatu atau apa nih? Gue Iya. ngerti. Tapi nggak bisa kalau berjalan. Nggak bisa. Kalau tidur bisa. Iya. Kalau berjalan nggak bisa lah. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Soal turunin gue mau meriksa mereka semua. Jadi tunggu hipotesis dari Chopper ya. Maaf tolong ya, kami sama sekali nggak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya cepat hentikan anak-anak itu lalu ungsikan dari sini. Gitu. Wah, kita langsung dibawa ke bawah ya, Niflheim. Underworld. Loki sudah bebas. Lu pikir dengan nyisain satu batu laut di kaki gua, lu bisa ngeredam kemampuan gua. Naif banget. Nah ini bukti ya. Borgol laut itu hanya menghilangkan kemampuan buah iblis. Iya. Tapi tidak melemahkan Tidak melemahkan kekuatan penggunanya penggunanya. juga. Bisa melemahkan sih, Oke. tapi untuk beberapa orang tertentu tetap bisa kuat. Kayak Luffy dan Kid Iya. waktu di Borgol di Udon, dia Penjara Wano ya. bisa kuat loh dia. Iya. Betul. Nah Loki pun begini, dia gede banget sih. Hajrudin kayak bocah di sini anjir. Bocil. Kalau kalian ingin Elbaf selamat, cepat lepaskan Borgol terakhir yang masih menahan gue.
perlukah gue kasih lihat dulu ke kalian apa yang bisa gue lakukan di kondisi ini? Anjir. Dia masih bisa show off Anjir. di saat kakinya masih terikat satu ya. Hentikan. Ngapain dia kata Sanji? Cepat lakukan, kalau enggak bisa jadi salah satu serangan gue akan mengenai sesuatu. Apinya pasti akan menyebar. Kalian juga tahu kan apa itu kelemahan Elbap. Wah, jadi kayak palunya tuh bisa munculin banyak elemen ya. Bisa munculin petir mungkin, api mungkin. Ini palu yang misterius nih ya. Jadi kecurigaan gue tentang palunya makan buah iblis tidak terbukti ya. Bisa jadi juga Bisa ya. jadi karena belum dijelaskan. Ini palu apa? Ini belum dijelaskan. Dan palunya kan nggak kena batu laut. Tidak kena batu laut. Si Raknir ini apa belum dijelaskan ya. Kalau gue mau, gue bisa ngabisin kalian semua. Hentikan Loki. Wah, dia mukul ke pohon Adam. Zoro mukanya serem banget. Luffy kaget, tiba-tiba mendung. Petir menggelegar. Cegar dia kena serong ya. Nah, ini ada yang serem dari ini. Ini Apa? persis mural. Kalau dari pembaca, arah petirnya itu datang dari arah kanan. Iya. Ini persis banget kayak Elbaf. Kayaknya ini start of Ragnarok deh, kayaknya ini deh. Nyerong ke kanan, terus muncul Api. Jadi kayaknya fokusnya petir dah. Petir. Ya, memang benar-benar kayak palunya Thor ya. Ya, karena kan petir kan juga menghasilkan percikan api ya. Kalau misalkan kena medium kayu ya, Iya. pohon. Sambaran petir, Tuan Jarul, ada kobaran api di selatan pulau. Tadi ada bunyi trompet tanduk kan, cepat padamkan apinya, jangan sampai meluas kebakarannya. Gila nih lagi epic kayak gini nih Loki, gokil ya. Gokil banget. Kayaknya yang miss dari Luffy dan Zoro adalah dia nggak tahu kalau palunya bisa seberbahaya itu ya. Iya, mungkin tadinya dia ngelihat Loki secara personal, Iya. tanpa senjata ya, Iya. tanpa senjata gitu. Dan kayak mungkin palu biasa kali Iya, gitu. iya, betul. Sekolah Warus, kita dibalikin ke sekolah lagi. Pak Guru Sol, Pak Kepala Sekolah. Nah, ini Angge ngomong sesuatu yang mencurigakan buat gue. Gue ingat pernah ngeliat monster-monster itu. Benarkah itu Bu Guru Angge? Iya, gue ngelihatnya saat pelajaran hari ini. Tapi kayaknya kalau dia jahat, dia harusnya ngomongin ya. Iya sih, harusnya dia ngomong ini ya. Masa dia ngaku ya, bahwa Ngaku. dia yang nyuruh gitu. Iya. Tapi aneh juga sebenarnya. Tapi kalau ngeracunin, kalau si Chopper nanti hipotesis abis diagnosa, Iya. ketahuan juga dong. Wah, ini ada zat apa Ya. gitu, itu ketahuan juga. Tapi tetap mencurigakan Iya. Tetap suspicious, Miss Ange. Loki memiliki palu raksasa dan akan menggunakannya untuk menghancurkan dunia ini. Terus salah yang menghancurkan dunia ini adalah Nika. Oh, ini lagi debat kusir ya? Iya. Antar bocah ya? Iya. Ini gambar ketakutan masing-masing dari mereka ya. Kan disuruh gambar ketakutan kalian apa. Ini Iya. masing-masing punya nih. Yang satu nikah. Nika dengan gambarnya dihitamin sama dia. Iya, makanya gambarnya seperti itu nanti Iya. ya. Gambarnya seperti itu. Serem. Mana-mana Loki lebih serem tahu. Nah, ini ada yang takut sama Loki. Iya. Kalian salah, yang paling serem itu sudah pasti Fenrir, sang serigala raksasa. Fenrir, jangan naik ke atas meja, kata Ange. Yang seram itu hantu, kalau kata salah satu bocah ini. Iya. Draugr, dragon yang ada juga nanti. Bukan undead itu. Undead, oh Draugr undead ya? Undead. Oh oke. Nidhogg yang naga. Oke. Badai, Storm, Badai. Nidhogg, itu tadi Jormungandr, emak gue gitu. Iya. Terus ada satu bocah yang nggak ngomong ya? Iya. Pak, tapi dia nanya apakah semuanya sudah selesai, gitu kan? Enggak, Gurunya. itu sini si Ange itu. Iya, gurunya nanya, tapi belum ngomong. Jadi si murid yang lain iya. udah kepotong. Padahal kan belum selesai harusnya. Iya. Ada beberapa yang belum ngomong. Oh, dia jelasin ya di Indonesia ya. Draugr orang mati yang hidup kembali, Iya. mitologi Nordik, Nidhogg ular naga, oke. Iya. Bu Guru, kalau kalian disuruh memikirkan semua ini, nanti malam gue jadi mimpi buruk Oke, katanya. si Ilva kayak imut ya anaknya di sini. Iya. Dia paling takut nih. Fufu melakukan Bu Guru ya Ilva, tapi gambar dan karangan buatan kalian sungguh mencerminkan kepribadian masing-masing. Nah, ini yang aneh. Iya. Kenapa ada seorang guru yang nyuruh gambar ketakutan bocah-bocahnya, murid-muridnya? Betul. Maksud gue buat apa? Betul. Biasanya guru kan gambar yang kalian suka, gambar gunung. Iya. Gambar ketakutan tuh hanya dilakukan oleh psikiater. Lo takut apa? Dia mau yang kertas. diagnosa. Iya, mau diagnosa. Ini kan kayak Kira-kira dia apa spektrumnya? Betul. ngapain seorang guru nyuruh anak-anak untuk gambar ketakutannya masing-masing? Ini Dan traumatik loh. anak kecil ini udah bilang si Ilva kan, nanti gue takut mimpi buruk nih. Iya. Gak apa-apa katanya. Loh, gak apa-apa mimpi buruk anjir. Ini mencurigakan. Makanya gue bilang di sini ada kemungkinan si Ange ini berkomplot dengan Holy Knight Halinas. karena dia bisa mengarahkan sesuatu nih. Iya. Ketakutan bisa diarahkan, mengawasi anak-anak. Betul.
memberikan ketakutan, menggambar ketakutannya sehingga lekat di ingatan. Betul, karena yang akses paling mudah adalah guru tersebut Iya. yang ada di kelas. Benar, itu punya kunci ya. Dan ingat ya, kalau kata Conan, yang paling tidak mencurigakan justru adalah orang yang paling mencurigakan. Iya. Yang alibinya paling sempurna justru adalah yang paling tidak sempurna. Betul. Jadi lu harus curiga sebenarnya. Istrinya punya alibi ya. Ini alibinya Iya. udah bagus banget ya. Karena ini aneh buat gue, ngapain dia nyuruh anak kecil ini gambar ketakutannya masing-masing. Dan nanti semua ketakutan ini muncul dalam wujud nyata ya. Semua yang ada di sana itu adalah hal-hal yang dianggap menakutkan oleh anak-anak. Yang benar saja, ini muncul nih panel gila banget sih. Ini buat cover kita ntar ini. Artinya ini adalah dunia yang paling ditakutkan oleh anak-anak. Ini ngeri banget. Ini ukurannya. Itu lihat tuh Saul, Miss Ange dan Kiba ya. Kiba. Ini dari jarak jauh melihat di ujung bukit. Ya. Gila, yang paling gede sih ini ya, Nidhogg ya. Ini gede Gila, banget. serem Sama banget sih. Fenrir, ini serem banget sih. Parah. Ini kayak naga yang ada di ini ya. Yang ada di Panghazard. Panghazard ya? Mirip banget. Mirip ya. Ntar kita akan bahas satu-satu siapa aja, tapi sebelum itu kita bahas dulu dialognya. Nah, ini nanti gue bahas sedikit ya. Oke, persiapan dulu beres. Di sini Killingham terlihat tidur. Tapi bangun lagi. Iya. Oke, makasih Killingham, kata gitu kan. Batas waktu kita adalah hingga anak-anak itu tiba di kapal. Apa menurut mereka akan bisa merebut kembali anak-anak itu? Hahaha. Rasa cinta memang bisa saling menyakiti satu sama lain. Ngomong-ngomong, Gunko, apa hal di dunia ini yang lo takutin? Dijawab oleh Gunko adalah nikah. Nikah. Wow. Sehingga yang membuat di sini banyak teori, jangan-jangan Gunko adalah Imsam, aneh banget anjir. Bukan ya, menurut gue sih bukan. Bukan. Nah, chapter ini berakhir di sini dan minggu depan libur Oh gitu. no, minggu depan libur. Minggu depan libur, tapi San Diego akan tayang episode UUS bersama komunitas Cikarang. Oh, itu seru banget Seru sih. banget. Itu Jadi seru banget. siap-siap ya nakama ya. Nah, kita akan bahas sebelum tutup, kita akan bahas beberapa teori menarik di sini. Tadi udah sedikit gue bahas teori Ange itu memungkinkan untuk menjadi Gue curiga sih, pengkhianat yang ada di Elbaf selain Jorul, atau mungkin dia Jorul bukan ternyata ya. Sekarang yang akan kita bahas Oh iya, sebelum bentar. Apa? Tadi yang bilang jangan sentuh siapa? Jangan sentuh anak-anak itu. mana ya? Bisa jadi dia juga komplot. Oh si ini ya, si Kiba. Wolf, ya. Oh iya, guru Enggak. olahraga, bener. Jadi tiba-tiba udah jatuh aja. Iya. Karena yang nyerang siapa? Itu ada di ujung bukit. Iya Ya kan? Karena gini maksud gua, kalau misalkan si Somers atau Killingham ini punya kemampuan yang menghidupkan Iya. ketakutan. Kalau cuma dari jauh, mereka kan nggak tahu situasinya seperti apa. Kalau ada pagar gimana? Iya, Si iya. anak-anak itu mau tidur juga ketabrak pagar, gitu kan? Bisa jadi ya. Berarti harus ada orang dalam. Gitu. Kemungkinan orang dalamnya itu lebih dari satu berarti ya. Kalau misalkan anggap Miss Ange itu ngunci kelas, anak-anak itu nggak bakal bisa keluar, ya kan? Iya. Kan si Somers, Killingham dan Gunko nggak ngerti Iya. ada apa di situ. Harusnya ada ini sih, ada orang dalam sih. Iya. Terus Kemungkinan kalau gue sih Ange ya. iya, gara-gara tadi bilang jangan disentuh, berarti benar mereka komplot, itu udah pasti. Dia bisa jadi jangan sentuh karena ketularan aja. Tularannya juga bisa sih. Bisa jadi. Iya. Oke, sekarang kita akan membahas siapa aja yang ada di gambar ini ya. Monsternya Iya. siapa aja. Cancel udah ngerangkum sedikit. Iya. Dari yang paling kanan ada siapa Cil yang kayak beruang. Ini buat Farbiarki. Jadi ada mitologi Sorry. Nordik. Sebelumnya dari semua yang ditakutkan anak-anak ada lebih dari 2 ya? Dua. Ada 2 ya? Cuma Ada 2 yang tidak ada Tidak disebutkan. Nanti gue lihat teori soal itu. Tidak ada gambarnya. Tapi kita bahas dulu masing-masing ya. Iya. Beruang. ini setelah gue telaah, ini buat Farbiarki. Oke. Ini adalah beruang raksasa, sebenarnya beruang kecil, little bear, warlike little bear. Jadi kayak beruang kecil perang, gitu. Digambarkan yang menggunakan pakaian perang. Ini ada di Nordik? Ada di Nordik. Sepertinya dia seorang pahlawan, Oke. tapi bisa berubah shape shifting, kayak Mystic gitu, Ya. Mystic Marvel ya, bisa berubah jadi beruang. Gitu. Oke. Ini beruang ya. Sebelahnya ini ada yang seperti naga. Kayaknya ini ya. Ini kayaknya mirip banget sama di Panghazard deh. Mirip ya? Mirip banget. Harusnya sih dia ya, Nidhogg-nya ya. Mirip ya? Iya, mirip banget. Tapi ini kalau
Nidhogg ya. Nidhogg Ini ini Nidhogg. adalah ular naga yang menggerogoti akar Yggdrasil dalam Iya. mitologi Nordik. Betul, ini adalah Lightning Dragon. Ini Iya. kalau nggak salah minggu lalu kita berbahas Iya, iya. ya perihal naga api. Naga tuh ada macam ada naga angin. petir, Iya. naga angin, naga air gitu kan. Nah, kita bahas naga petir. Karena ya, kalau ini di Nidhogg, fairy naga tale petir. juga naga-naganya banyak. Iya. Ada yang bisa naga api, naga besi, ada Iya, juga betul. Naga macam-macam. tanah ada ya. Nah, ini adalah Nidhogg ya. Ya, Nah, yang mirip Mars, Saint Mars ini, yang kayak ayam ya. yang seperti ayam ini ada mitologi namanya Fjalar. Oke. Fjalar ini adalah unggas raksasa Ya. yang seperti ayam jago dan dia itu nongol di saat Ragnarok. Ya. Gitu. Ini di Imperium juga ada yang mirip. Basilis. Basilis. Ini masing-masing tuh kayaknya pernah muncul di beberapa yang beruang nih muncul di mana ya? Yang beruang tuh mirip Mirip ini. puma. Ini. Ini. Enggak. Yang di Fishman Island ada yang kayak beruang. Oh, ada ya? Ada. Gue ingetnya Beppo. Beppo. Yang serem tuh yang Beppo campur chopper. Fishman Island Hmm. atau yang di ini, yang di Bentar, yang lagi ngapain? ini yang anak buahnya si Hodi. bukan Hodi, Siapa? yang pakai topi koboi. Van der Decken. Bukan satu Yang lagi mana? yang baru datang tuh yang di naik tuh yang ada singa dan lain-lain tuh. Oh iya, Gua lupa siapa kita ya namanya siapa. Namanya siapa ya? Adalah itulah ya. Ada beruang ya? Iya, ada Iya. beruang, ada beruang. Bentar, itu kapalnya. Pala kapalnya. Enggak ada. Hewan penarik kayak Momo. Iya. Iya kan? Bentuknya ini. Iya. Hewan Iya. penariknya benar, bukan karakter. Masa sih? Kapalnya. Bener. Coba lu cari deh. Ya pokoknya Cari. adalah Gua yang lupa. mirip seperti Iya, ini. benar, mirip. Itu monster laut. Monster laut. Itu monster laut. Maksud itu monster laut. Monster laut. Miripnya bukan beruang utuh ya, monster Iya, laut. monster laut. Tapi beruang. palanya benar mirip kayak gini. Iya. Palanya mirip gini. Ini mirip Pang Hazard, ini di Impel Down. Nah, Fell ini down. ini Loki kayaknya ya. Gambaran Loki versi anak-anak ya. Ini Loki banget karena beltnya Hmm. ininya ya juga tuh bulu-bulu yang ada di perut ini Iya. Loki banget ya, kecuali kurang ini doang, kurang jaket bulu ya. Iya, Kurang dan jaket bulu. sama Ini pedangnya mencurigakan ya. pedangnya mencurigakan. Jangan-jangan pedangnya ada di Elbaf itu ya, yang raksasa, Iya. dikecilin sama Biblo, Nah. dipakai sama itu. Sebelahnya ada Fenrir. Sebenarnya Fenrir, Iya, ini iya, serem iya. banget ya. Ini Kenapa? juga- ya? ini Cuma juga- begini tapi serem banget ya. Iya, ini sering gue lihat juga nih di beberapa manga anime ada nih. Yang Apa ya, kayak anjingnya gini kecil-kecil ya? kayak Iya, gini. bentuknya kayak gini nih. Iya. Iya, gue sih kebayangnya kayak Kagemane no Jutsunya Shikamaru, tapi dibentuk wolf ya, Iya, serem iya. banget ya. Nah, di atasnya yang seperti Zeus ini, Kayak Zeus ini Storm ya. Storm, badai. 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 Sebelahnya ini ada kayak sebenarnya kalau di zoom lagi ada yang kayak gurita nih. Ada seperti Surume, Kraken nih pasti. Iya, Kraken nah, kayaknya. Kraken kan udah nongol ya di Fishman ya. Iya. Surume, gue rasa Kraken itu adalah mitologi yang pasti dikenal sama Elbaf. Iya. Makanya ada di sini. Kayaknya anak kecil tuh udah takut deh. Sebenarnya Sebenarnya juga si Surume kuat karena Luffy, Zoro dan Sanji kuat Iya. banget. Jadinya agak culun ya. nah masalahnya apakah hewan-hewan ini kuat? Iya. Karena kan ya kita tahu ya power up-nya Luffy dan prajurit ngotak. Elbaf tuh nggak ngotak. Nggak ngotak. Jadi kayaknya ini karena ini wujud monster yang lahir dari ketakutan. Iya. Kayaknya memang kemampuannya tidak sekuat itu mungkin. Iya. Mungkin. Maksudnya bukan aslinya kan? Yang ini kan? Iya, ini, Oh, yang ini imitasi soalnya. Yang imitasi, ya benar. Yang aslinya mungkin lebih kuat. Aslinya lebih kuat. Enggak, soalnya kalau yang imitasi Loki sama Nika udah pasti kuat banget. Iya, mungkin ini juga bisa dihapus dengan trik tertentu, membangunkan Kanjuro apa anak-anak. Ya? Iya, Kanjuro apa ya waktu itu triknya? Air. Kehapus gambarnya. Hapus. Hapus. Ini kayaknya anak kecil dibangunin hilang nih, Hilang. kayaknya. Benar-benar. Atau nggak tahu deh, mungkin ya kita lihat aja Iya. nanti ya. Oh, sama tadi nih, batasannya adalah ketika anak-anak sampai ke kapal. Ah. Jangan-jangan memang ada durasi. Hmm. Gitu. Kayaknya udah dihitung jarak antara kelas sampai kapal itu berapa menit. Ya, Atau bisa terbangun juga di kapal. bisa jadi. Mm-mm. Terus ini ada Yang Nika. mana? Nika. Ada Nika dalam wujud hitam. Karena di gambarnya hitam ya. Hitam. Tadi ada di gambarnya, digambar sama salah satu murid. Ini Nika versi Dewa Penghancur ya. Iya. Sebelahnya belakangnya ada ghost, ada hantu. Bawahnya juga. Bawahnya undead ya. Bawahnya ada Draugr. Ya, ini banyak yang bilang Brook tapi bukan. Bukan. Oh, katanya banyak yang bilang ini tuh kayak cerminan dari kelompok topi jerami. Betul, karena katanya ada 10. Coba kita hitung ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau Ini dihitung banyak. yang Krakennya ya. Kerakannya kayak itu. Misalnya Krakennya gitu. Katanya Zeus itu adalah perwujudan Nami. Iya, padahal mah bukan ya. Ini tuh Bukan. ini ketakutan pure ketakutan anak-anak ya. Karena kenapa masyarakat Elbaf, anak-anak ini kenal Nika? Nika adalah lore-nya Elbaf. Ya. Nami, Zoro yang katanya King of Elves nggak ada di lore-nya Nggak ada, Elbaf, nggak nggak ada, ada. nggak ada.
Nah, meskipun ya mungkin di akhir One Piece mereka ini jadi legenda ya, Iya. tapi belum ada saat ini, baru nikah ya Betul, kan sama betul, Loki, betul. sama Loki. Belum dikenal kayak Usopp gitu belum Undead dikenal. katanya broke. Enggak. Bukan ya, memang ada aja. Ada Undead tuh ada. Draugr tuh ada. Kalau yang lain-lain ini ghost ya, wujud Ghost. dari hantunya masing-masing ya. Hantu. Karena ghost itu jamak, hantu. Hantunya beda sama Perona ya. Beda. Ini lebih serem ini ya. Lebih Perona serem. tuh lebih imut ya. Iya, iya, iya. Nah, yang terakhir. Ini doodle ya. Iya, ini Doodle. Yang terakhir adalah Mam. Ibu. Ibu. Karena Ibu. disebutkan, lu takut siapa? Mak. Takut Iya, mak gua. Karena benar. buat anak kecil tuh sosok ibu memang menakutkan. Benar. Beberapa ya. Benar. Dan digambarkan dengan wajah Big Mom ya. Benar. Seperti, ini tuh siluet Big Mom yang kacau yang nggak mirip di awal. Iya, iya, Kan? iya. Tapi bisa Kalau yang mirip Wanze siapa? Kaido ya? Kaido. Kaido. Nah, Big Mom kayak gini nih. Iya, iya, iya. Nah, tapi Ibu. kan ini wujud ibu ya random kayak gini atau tadi kita bahas sebelum tapping, Cancil bilang memang kan bisa jadi nama Big Mom ini ada dalam sejarah. Ada dalam buku sekolah ya, textbook. Karena kan memang sejarahnya huru hara. Dan Gert aja takut ya? Iya. Gert aja nggak mau temenan lagi sama Nggak mau sama itu. Lin-Lin. Takut sama Lin-Lin. Semua orang takut sama Lin-Lin. Jadi bisa jadi Iya, anak-anak ini tahu ada wujud yang mengerikan. Bisa jadi Big ditambahin bumbu. Hmm. Biasanya kayak gini. Lu kan sering bilang jangan keluar maghrib nanti di Iya. sekarang mau gembel. Atau jangan nakal nanti ibu lu jadi Big Mom. Ya. Bisa jadi ditambahin Bisa seperti jadi, itu. bisa jadi. Makanya muncul wujud Ini seperti Mirip ini. Big Ibu Mom. ya. Ibuku. menarik kalau wujud ibunya memang Big Mom ya. Serem banget ya. Karena bener-bener serem. Iya. Dan jadinya bayangin Big Mom segede gini. Gila ini gede banget. Gede ya. banget anjir. Ini the real Big Mom. The real Ini Big the real Mom. Big Mom. Big Mom yang biasa belum. Benar. Ini belum Big Mom. Nah, jadi itulah wujud-wujud yang ada di Elbap ya. Iya. Kalau kalian bilang itu adalah monster pura wujudan dari kelompok topi jerami, kayaknya agak enggak ya. Enggak. Kemungkinannya kalau gue bilang 10%. Benar. Kecil banget. Nah, gua akan membahas kecurigaan gua terhadap sesuatu. Bukan kecurigaan sih, tebakan lah ya. Iya. Tebakan lah ya. Karena masih random nih. Ini kemampuan siapa? Gunko sudah jelas bukan, karena kemampuannya panah. Apakah ini kemampuan Kiringham atau Somers? Tuh. Banyak yang bilang kemampuan Kiringham karena dia tidur. Entah kenapa gue punya pemikiran lain, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Iya. Gua itulah ya. Iya. Karena belum dijelaskan secara gamblang ya. Bener. Gue curiganya ini kemampuannya si Somers. Karena kan Kiringham sudah jelas wujudnya naga gitu kan. Kayak apakah ada naga mimpi atau apa, gue agak bingung. Iya. Nah, kenapa Kiringham tidur? Jangan-jangan Nakama, jangan-jangan Gunko dan Kiringham sengaja dibikin tidur biar apa? Biar ketakutan mereka muncul juga dalam bentuk lain. Betul. Karena itu kan bisa juga. Itu bisa. ada dua kan yang tidak Iya tadi terdeteksi yang kan? Vialar sama itu. Ya. Sama Botvar Beraki tadi. Nah, maksud gue adalah di sini kan ditanya kan, tapi bisa jadi juga. Nah, bisa jadi juga Loki dan Nika itu dua yang beda tuh. Bisa jadi yang ditakutin anak-anak itu Nika itu nggak ditakutin, tapi dikagumi sehingga tidak muncul. Ini menurut gue ya, Iya. karena dalam konteks ini adalah Nika itu kan kayak pahlawan aja, Enggak, kalau di sini dia bilang yang menghancurkan. yang menghancurkan. Iya, berarti bukan pahlawan dong. Tapi Menghancurkan konteksnya dia bilang. kayaknya kalau dari gue yang baca ya, Nakama ya, ngomongnya sambil ketawa. Mereka ya, meskipun mereka ketawa ya. Mungkin semuanya. kayak anak-anak kecil tuh ngadu jagoannya gitu loh. Iya, ada yang serem juga sih ya Manika. Ini ada yang digambar juga nih. Jagoan. Oh, ini gambar Loki ada nih di sini nih. Iya, Di ada. zoom nih. Makanya ini semua dari gambar Iya. sebenarnya. Ini semua dari gambar. Tapi kalau misalkan Nika itu bukan gambar ini ya. Ini masih teori gue ya. Sengaja diketakutin kan. Makanya ditanya, Gunko lu takut apa? Takut Nika. Munculnya wujud Nika. Iya. Si Somers bilang makasih ya Kiringham. Dia tuh bangun. Kayaknya memang Kiringham punya ketakutan sesuatu. Apakah takutnya sama Mars? Wujud yang seremnya itu, makanya muncul wujud yang mirip Mars. Jadi kemampuan Somers adalah mewujudkan ketakutan masing-masing anak-anak. Benar. Atau yang takut sama Nika, ada nggak sih di yang tidurnya? Yang takut sama Nika. Dia kan pakai kacamata, rambutnya poni, kita lihat ya, ada nggak ya? Iya. Dia yang tidur. Oh, belum tahu ya, di belakangnya nggak kelihatan Belum sih ya. tahu. Belum Tapi tahu ya. kayaknya semua anak tidur deh harusnya. Iya, deh. harusnya. Semua anak tidur deh. Nah, maksud gua kalau ini kemampuan Somers sengaja ditakutin, ditidurin tuh mereka berdua tuh kayaknya ya. Tapi kalau kemampuan Kiringham ya oke juga sih. Iya.
Ini hanya teori yang asal sih, tapi nggak tahu entah kenapa menarik aja untuk dibahas sih. Iya. Kalau gue mikirnya karena ini belum ketahuan ya siapa, karena si Shamrock di chapter sebelumnya bilang kalau kalian bekerja sama mungkin akan berhasil. Iya. Ini mungkin tadi tuh yang ngarahin adalah Gunko dengan panahnya. Yang nidurin mungkin Kiringham, tapi yang mewujudkan mimpi buruk adalah Somers. Gitu. Jadi 3 gabungan kalau gue mikirnya. Gabungan ya. Gabungan. Berarti kemampuan Somers hanya menidurkan. Hanya menidurkan. Mungkin bukan kekuatan utama. Misalnya dia apa gitu ya, dalam tidur sama ngapain gitu kan. Iya. Nah di sini salah satu kemampuannya adalah menidurkan. Ini jadi menarik karena mungkin nakama yang sering dengerin Romance Stone juga familiar karena kita berdua sering banget membahas kemampuan Im sama adalah mewujudkan mimpi buruk. Nightmare, betul. Ketika Nika bisa mewujudkan harapan, kita berpikir jangan-jangan ada yang bisa munculin mimpi buruk dan dimunculin, tapi bukan Im sama, melainkan Holy Knight. Tapi bawahannya. Bawahannya. Nah, ini yang aneh nih. Apakah nakama Im sama ini punya banyak kemampuan yang bisa dia serap? Kemampuan Gorosei, kemampuan Holy Knight bisa ditiru semua. Karena panahnya Gunko juga mirip dengan panahnya Im sama yang nusuk. Betul sekali. Jadi jangan-jangan semua kemampuan Holy Knight ini bisa di-copy sama. Betul. Tapi logikanya raja terakhir gitu nggak sih? Iya, harusnya bisa raja nih, terakhir. gua kasih lu. Harusnya raja terakhir bisa semua Saturn bisa dihapus Iya. semudah itu gitu. Iya. Kayak ilmu lu udah gue tarik lagi gitu. Harusnya ya raja terakhir tuh bisa semua kemampuan sih. Kebanyakan di anime dan manga kayak gitu ya. Iya. Bisa kemampuan apa? Oh, gue jadi inget nih. Gue kan lagi baca Shangri-La Frontier kan. Dan sekarang tuh lagi jadi ada monster-monster unik di situ. Sekarang monster uniknya lagi Gurita. Ketarnit apa Kartnit namanya gitu. Nah, kemampuan dia bisa mengcopy semua kemampuan musuh-musuhnya. Oh, Jadi dia tinggal ngambil satu, kemampuan Sunraku diambil, kemampuan siapa diambil. Oh, Sharingan. Kayak Sharingan juga bisa mengcopy kan. Iya. Nah, jangan-jangan memang Im sama ini bisa mengambil, ya bisa karena dia ngasih kemampuan, jadi bisa menggunakan semua kemampuannya. Iya. Bisa mimpi buruk, bisa mewujudkan panah, Cerberus juga mungkin bisa, dan lain-lain ya. Jadi bisa jadi Im sama harusnya ya. Benar. Sebagai musuh terakhir dia bisa punya kemampuan seperti itu. Gitu nakama. Dengan patch yang seperti ini harusnya Holy Knights akan terus diperkenalkan ya, yang baru-baru. Semoga lebih ada titik terang ya. Gua sih berharap ada karakter nenek-nenek tua sih. Kayaknya jarang ada. Harusnya yang mirip Robin udah tua. Karena si Garling masih ganteng. Terus sampingnya ada yang mirip Robin. Harusnya kalau dia seumuran Garling kan udah putih tuh rambutnya. Harusnya sih itu juga udah putih nenek-nenek. Harusnya. Tapi lo maunya nenek-nenek yang kayak gimana? Yang kayak Kureha dengan tinggi proporsional. Ya itu bisa tuh. Karena karena kalau nenek-neneknya terlihat muda mah bukan nenek-nenek. Bukan terlihat muda. Nenek-nenek yang pendek kayak Nyon. Oh, enggak. Iya kan udah banyak tuh nenek-nenek pendek Nyon. Enggak, buat gua harus ada karakter nenek-nenek kuat sih. Iya, kayak Suru dan Kureha ya. Suru kan kuat tapi masih sosol lah. Kureha pun tua dong tapi nggak sekuat itu. Nah, kita belum dikasih lihat ada wujud nenek-nenek yang kuat. Big Mom. Big Mom udah tua tapi wujudnya bukan nenek-nenek. Betul. Gue pengen ada nenek-nenek. Ibu-ibu ya, ibu-ibu banget. Ibu-ibu. Gue pengen ada wujud nenek-nenek tapi kuat gitu kayak. Iya, benar. Kayak siapa? Garling, kayak Somers. Iya. Versi nenek-nenek. Itu kayaknya harusnya lebih seru sih untuk kita. Nih, gue cari. Karena ini di perlawanan kata-katanya Frankie. Iya. Yang dia mukul sama Fukuro. Tinju lu lemah kayak nenek-nenek pemalas kayak baju dalam nenek-nenek gitu. Jadi harusnya ada nenek-nenek yang tinjunya tuh nggak lemah. Benar. Yang kuat gitu. Benar. Ya kalau menurut kalian gimana nakama? Apakah teori yang tadi kita bahas menarik? Setuju? Atau punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Betul. Sekali lagi mohon maaf karena suara gue agak cadel karena lidah gue nih di ujung sarewannya gede banget. Sarewannya parah di ujung banget. Oh iya, ini ada yang mirip Robin ya gitu. Nah, kalau gitu nakama, terima kasih sudah mendengarkan bedah chapter hari ini. Jangan lupa di follow sekali lagi. Please follow, bantu kami. Podcast Sunny Go dan di subscribe sebanyak-banyaknya. Bantulah sebarkan ke teman-teman kalian gitu. Oke. Ini masih bulan Ramadan, masih lemas banget semuanya. Jadi buat para nakama sekali lagi terima kasih sudah mendukung podcast ini berjalan terus. Sekali lagi jangan lupa disebarkan ya. Kalau bentar lagi jadi nih. Bentar lagi jadi kapalnya. Minggu depan edisi UUS gitu. Kalau gitu, thank you semuanya. Gue Reno Frianus. Gue Cancil. Pamit nakama. Thank you. Jangan lupa datang ke One Piece Cafe. Bye.